Mengingat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi Departemen Remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Rise Generation. Mari kita hari ini bangkit diri bersama-sama dan kita akan beribadah. Kita akan menerima votum dan salam. Marilah kita memulai ibadah hari ini dan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Rise Generation, Rise Generation, Rise for Him. Ya teman-teman, apa kabar teman-teman di rumah? Aku harap kalian baik ya di rumah. Kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan, kita mau sama-sama bawain satu ayat dulu, ya dari 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Amin teman-teman. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan kita. Kita mau sama-sama nyanyiin satu lagu. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau ulangi dari awal teman-teman. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk ibadah kembali. Tuhan, tolong berkati kami ibadahin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga tolong negara kami yaitu Indonesia yang sedang terkena wabah ya Tuhan, yaitu COVID-19. Terus juga tolong supaya pemerintah, Presiden dapat mengeluarkan keputusan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tim medis agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah, yang sedang melakukan aktivitas di rumah. Terus juga tolong supaya mereka dapat dilindungi, mereka dapat terus ibadah. Terus juga tolong supaya kami dapat cepat-cepat datang ke gereja untuk kebaktian bersama-sama lagi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa. Amin. Karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan bagi kita mau sama-sama nyanyikan lagu Hanya di Dalam Namanya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap
pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Teman-teman boleh duduk. Teman-teman di saat ini, di saat seperti ini, seringkali kita merasa khawatir, kita merasa takut. Tapi percayalah bahwa di tengah kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi nyata. Kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu, More Than Enough. Karena Tuhan aja teman-teman yang benar-benar sanggup menolongin kita teman-teman dalam keadaan seperti ini. Kita mau sama-sama lebih sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan kita. Kita mau sama-sama lebih dan lebih ya Tuhan, untuk sama-sama menyanyikan lagu ini teman-teman. When the Mountains Fall. When the mountains fall and the sea turns round, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able.
Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall and the seas starts round, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tossed, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita mau sama-sama katakan power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Kita mau sama-sama katakan power, mercy. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Kita katakan your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Your life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau boleh panggil kami keluar daripada kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kau mengangkat kami ya Tuhan menjadi gereja di mana Tuhan Kau boleh bertahta dalam hati dan hidup kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan hari ini walaupun kami tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja, gereja yang sejati itu boleh hidup dalam hati kami. Dan semangat ini boleh senantiasa Tuhan bakarkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau siap dengarkan firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan Kau yang memberkati dan berkarya dengan lebih lagi. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom guys, senang sekali karena berkesempatan boleh menyambut kalian, boleh sungguh menyampaikan salam untuk seluruh remaja GI Hock Im Tong. Dan the best partnya hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dengan tema kita In Weakness, God's Power Made Perfect. Yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi Tuhan menjawab kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, tuh firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan dengan lebih lagi. COVID-19. Mungkin ada di antara kalian yang, aduh Ci, tolonglah udah bosen ngomongin hal ini. Tapi mau gak mau guys, COVID-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mengubah banyak hal dalam kehidupan di dunia ini. PSBB diberlakukan mulai minggu ini, hari Rabu. Lebih ketat dari social distancing tentunya. Bukan lagi himbauan, tetapi penguatan peraturan kegiatan penduduk. Khususnya di kota Bandung, PSBB diberlakukan. Awal mula mungkin kita merasakan COVID-19 ini ada worry-nya tentu, tetapi juga ada happy-nya mungkin. Kita bisa ngerasain libur sekolah yang begitu panjang, lebih panjang daripada libur tahun baru, libur kenaikan kelas. Kita event itu ya berlangsung secara online ya kemudian hari. Kita bisa ngerasain bagaimana kita ikut kelas sambil makan Indomie mungkin di rumah, sambil main game online mungkin, sambil nonton drakor atau apapun itu. Kita mengalami masa-masa kita gak perlu setting alarm di handphone kita untuk bangun besok pagi. PTS ujian di rumah sambil open book. UN ditiadakan, ini sukacita sejati untuk seluruh jagat raya remaja kayaknya. Dan hari Minggu ngerasain gak perlu bangun terlalu pagi. Ya bisa siap-siap sebentar lalu ibadah streaming. Atau mungkin ibadahnya dipending ke siang hari. Begitu banyak hal yang kita alami, yang anormal, yang tidak normal. Tetapi hari ini kita boleh mendengar bagaimana berita demi berita berlanjut. Ada sekelompok orang berkata, oh ini baru selesai 2 bulan lagi. Ini baru selesai di akhir tahun ini. Semua ini bakal baru selesai bahkan mungkin 2 tahun lagi. Ada yang bahkan mungkin bilang akan ada gelombang kedua COVID dan lain sebagainya. Itu semua baru kabar-kabar yang tersiar, belum tentu kebenarannya tentunya. Tapi hari ini kita mulai berpikir bahwa it feels so not normal condition for us. Ini semua bukan hal yang normal buat kita seperti yang dulu. Gimana dengan kuliah setiap kita? Gimana dengan sekolah setiap kita? Bagaimana dengan ekonomi keluarga setiap kita? Usaha papa mama yang kita tahu sekarang begitu sulit, semakin terpuruk dengan keadaan yang terjadi. Dan apakah kita survive keluarga kita, kesehatan kita melalui seluruh masa COVID-19 ini. Dan terlebih lagi yang namanya pergumulan gak ikutan libur tentunya.
Di tengah-tengah masa-masa sulit ini kita masih bergumul. Cici tahu ada di antara kalian yang masih berjuang untuk masuk di universitas impian kalian, mengalami kegagalan di ujian yang pertama di TO. Masih ada pergumulan yang berlanjut. Ada mungkin pergumulan yang cukup berat di dalam keluarga kita. Hubungan tidak harmonis antara orang tua kita. Ekonomi keluarga kita yang tidak mudah, bahkan semakin terpuruk dengan keadaan COVID-19 ini. Ada mungkin di antara kita yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit. Atau mungkin itu keluarga kita, orang tua kita. Rasanya semua ini menjadi tidak normal seperti dulu lagi. Kita mulai merasa takut, khawatir. Dan tanpa kita sadari, takut dan khawatir ini menjadikan diri kita seorang yang lemah. Tapi ternyata kalau kita baca firman Tuhan hari ini dengan seksama, merasa diri lemah di dalam saat-saat seperti ini, ternyata tidak selalu melulu salah. Ada baiknya juga kita bisa merasakan lemah. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu ada beberapa macam kelemahan tentunya guys. Kelemahan yang pertama adalah kelemahan yang dirasakan. Kelemahan yang dirasakan itu bisa dicontohin ketakutan yang sampai irasional. Ketakutan berlebihan sampai kita menuntut supaya diri saya yang survive, saya nggak peduli dengan orang lain. Kelemahan yang kedua adalah kelemahan yang nggak dirasain justru. Kelemahan yang membuat kita acuh nggak acuh, nggak peduli, nggak melakukan sesuatu yang berarti di dalam masa-masa ini. Membuat kita malas mungkin, nggak merasa penting semuanya ini. Pandemik ini kan bukan yang pertama, udah kesekian kalinya dan dunia juga masih survive ternyata. Sehingga kita tidak mengisi masa-masa ini dengan sesuatu yang berarti dan bermakna yang bisa mengubahkan kita. Dan kelemahan seperti ini, kelemahan yang berbahaya. Karena sedikit demi sedikit secara perlahan demi perlahan dapat menghancurkan setiap kita. Dan kelemahan yang ketiga adalah kelemahan yang membuat kita sadar ada grand designer di balik semua ini. Kelemahan yang membuat kita mulai mencari apa kehendak Tuhan di balik semua hal yang terjadi saat ini. Dan weakness inilah yang Paulus sebutkan di dalam suratnya yang kedua buat jemaat di Korintus. Itu adalah kelemahan yang baik adanya. Ada momen-momen not normal dalam hidup setiap kita yang memang Tuhan kehendaki untuk membuat kita sadar bahwa kita ini lemah. Semua hal yang kita punya dalam dunia ini, semua hal yang kita mungkin banggakan dalam kehidupan kita ini bisa lisut dalam seketika saja. Sehingga apa yang biasanya kita lakukan pada saat kita menghadapi masa-masa not normal seperti saat ini dalam hidup kita mulai berdoa mungkin. Tuhan, saya pengen semuanya kembali normal seperti dulu lagi. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau bukan sesuatu yang normal seperti yang dulu. Because the normal doesn't work it anymore. Normal is too flat. Yang Tuhan mau setelah kita melewati semua hal ini, kita menjadi seorang yang broke the normal limit. Become stronger than before. Become growing than before. More powerful than before. More diligent than before. More active than before. Smart than before. More passionate than before. More grateful than before. More faithful than before. More serving of God than before. More loving each other than before. More proud of God than before. Proud. Firman Tuhan bilang kita harus bermegah dalam kelemahan kita. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kelemahan kita tersebut. Proud. Kita harus buat setiap momen not normal dalam hidup setiap kita menjadi meaningful. Jangan lewatkan setiap pengalaman not normal kita begitu saja. Jangan. Karena kita punya peluang untuk menjadikannya momen di mana kita broke the normal limit. Kita bisa mengubahnya menjadi opportunity.
supaya Tuhan boleh kita banggakan dengan lebih lagi dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang kita harus punya pride ketika kita lemah sekalipun. P for perfect in God's power. Sempurnakan kelemahan kita di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Percaya, beriman, dalam semua keadaan not normal kehidupan kita, ada rencana, rancangan di baliknya. Tuhan sudah merancangkannya dan Tuhan akan menyatakannya tepat pada waktunya. Sehingga badai pergumulan apapun yang kita hadapi sampai dengan hari ini, kita dapat tetap kuat menghadapinya. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. RID for reside in Jesus Christ. Bukan sekedar tinggal di rumah aja, seperti hashtag yang sering kali kita pakai mungkin. Tapi tinggal dalam sungguh di dalam Tuhan dengan lebih lagi. Dan yang terutama, jangan malah menjadi malas karena situasi kondisi yang kita alami hari ini. Jangan malah membuat kita bangun siang, lupa berdoa, lupa saat teduh, menganggap enteng semuanya dan melewatkan masa-masa not normal ini dengan begitu aja. Tidak, tetapi kita mau sungguh tinggal di dalam Dia, berdoa dengan sungguh, mohon kepadanya. Karena doa Tuhan pasti dengar. Baca firman Tuhan dengan sungguh. Masih mendisiplin diri untuk baca firman Tuhan. Merenungkan sebagian firman Tuhan setiap harinya. Melakukan firman Tuhan gak pakai libur guys. Tetap aplikasiin firman Tuhan sama keluarga kita karena memang mungkin kita gak bisa keluar rumah. Waktu kita chat live, waktu kita video call, apapun itu. Waktu kita sendirian sekalipun tetap aplikasiin firman Tuhan yang kita udah belajar di dalam Tuhan. Waspada tinggal di rumah, jangan sampai membuat kita tinggal di dalam dosa-dosa. E for enough in God's grace. Gak cuman memohon dan meminta tentunya. Kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Tetap nyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Dia. Kalian bisa pakai YouTube kalian untuk dengar puji-pujian sambil worshiping buat Tuhan. Kalian bisa pakai alat musik sederhana kalian di rumah untuk worshiping buat Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Inilah kebanggaan kita, pride kita. Dalam kelemahan sekalipun, kita masih memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yang justru seharusnya membuat kita sadar bahwa kita bukanlah orang-orang yang kalah. Kita adalah orang-orang yang menang dalam penyertaan Tuhan. Karena kita bersandar bukan pada pikiran kita, rencana kita, kehendak kita. Tetapi kita bersandar dan berpegang pada kehendak Tuhan yang tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Inilah kebanggaan kita, pride kita. Bahwa dalam kelemahan sekalipun kita bisa mengubahnya menjadi peluang untuk more than before. This is our opportunity guys to break normal limit. Let's get started. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini. Karena firman-Mu boleh mengingatkan kami lemah. It's okay kami merasa lemah. Tetapi dari kelemahan kami boleh menemukan kekuatan daripada Tuhan. Dan kekuatan daripada Tuhan itulah yang boleh memberikan kami kesanggupan untuk mengubah masa not normal ini menjadi sebuah opportunity, peluang untuk kami boleh break normal limit. Kami boleh menjadi seseorang yang better than before. Kami boleh menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kami boleh menjadi seseorang yang melewati semua ini dengan memberi arti dan makna yang dalam melalui setiap kejadian not normal dalam kehidupan kami sekalipun. Tuhan tolong ya Bapak setiap anak-anak-Mu di rumah, setiap kami masing-masing. Setiap kami yang masih mengalami pergumulan dalam kehidupan kami. Kami mau yakin dan percaya kami punya Tuhan Yesus. Kami punya andalan, pengharapan dan jaminan di dalam Engkau. Sehingga setiap hal boleh kami kerjakan di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah sungguh ya Tuhan, Engkau yang berjalan di depan setiap kami.
melewati semua masa ini. Engkau yang membukakan setiap kesempatan-kesempatan terbaik untuk setiap kami. Melewati semua masa-masa sulit ini. Engkau yang menyediakan masa depan yang penuh harapan, yang gemilang bersama dengan Tuhan. Karena kami boleh menjaga hidup kami tetap terpaut kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Dan biarlah sungguh firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Guys, this is our opportunity to break normal limit. Let's get started. Mari kita bangkit diri dan terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan keselamatan daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan, persekutuan, kesanggupan melakukan firman Tuhan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello Rise Generation. Happy Sunday all, and God bless you always. Bersyukur kita mengakhiri bulan ini dan jangan lupa tetap semangat teman-teman sekalian. Yes, di tengah situasi yang seperti ini kita mau masuk ke bulan Mei, bulan yang baru, dan thank you buat teman-teman yang kemarin hari Jumat lalu sudah ikut Teen Stock kita di live IG kita ya, dan terus update karena 2 minggu sekali kita akan kedatangan narasumber dengan topik-topik yang berbeda. So tetap update di Instagram, Line dan juga channel YouTube ini. Subscribe dan like. Nah, teman-teman sekalian diingatkan untuk memberikan persembahan lewat QR Code yang tersedia. Jadi tinggal scan ya. Dan jangan lupa terus dukung pemerintah kita di dalam menangani situasi seperti ini hari ini, juga dalam rangkaian PSBB ini. Tetap tertib dan stay at home buat setiap kita. Dan jangan lupa update untuk setiap channel YouTube, IG, dan juga Line kita ya. Stay tune all. Dan semuanya, Rise Generation, Rise for Him.